Gempar, inilah video mengejutkan ketika pasukan Israel sedang santai lalu dihantam roket dari kelompok Hizbullah dengan ratusan. Hizbullah dikabarkan telah menggempur Kiryat Shmona kembali tanpa peringatan. Dengan menggunakan 2 roket Katyusha, Hizbullah mulai menghantam sebuah kota di Israel ketika para pasukannya sedang santai. Mengutip MNA dan juga Times of Israel, kabar itu diumumkan oleh Hizbullah dalam pernyataannya. Sumber utama melaporkan bahwa 2 roket yang diluncurkan dari Lebanon telah menghantam kota Kiryat Shmona di utara wilayah Israel ketika para tentara IDF sedang bersantai. Pihaknya juga menyatakan bahwa tidak ada sirene yang berbunyi sebelum roket menghantam wilayahnya, yang membuat orang-orang tidak sempat dievakuasi. Sehingga akibat hantaman Katyusha Hizbullah menyebabkan kerusakan di beberapa wilayah di Kiryat Shmona dan menyebabkan korban berjatuhan. Gempuran ke Kiryat Shmona adalah sebagai tanggapan atas agresi tentara Israel terhadap kota Abbasiyah di Lebanon Selatan. Gempuran tiba-tiba dari Hizbullah itu telah menghancurkan dan merugikan Israel secara materi. Rumah bos Hamas Yahya Sinwar dibom Israel, dia lalu muncul dan duduk di sofa rumahnya TK mempan di Ganyang. Yahya Sinwar yang kini diangkat sebagai pemimpin Hamas, pernah membuat rezim penjajah Israel marah, malu dan kecewa sekaligus. Begini ceritanya. Pada 16 Mei 2021, rezim Israel mengebom rumah Yahya Sinwar di Khan Yunis dengan maksud untuk membunuhnya. Media Ibrani dengan yakin melaporkan misi tersebut berhasil dan mereka telah melenyapkan komandan lapangan Hamas saat itu. Namun beberapa hari kemudian, Yahya Sinwar muncul kembali di lokasi yang dibom, berpose dengan duduk di sofanya sendiri, dan mengambil foto ini. Tindakan tak terduga ini membuat berbagai faksi di rezim Israel sangat marah sekaligus malu dan kecewa. Sinwar secara efektif mengejek tentara dan intelijen Israel serta mempermalukan mereka secara efektif. Hamas mengumumkan mereka telah memilih Yahya Sinwar, yang memimpin gerakan di dalam jalur Gaza, sebagai pemimpin baru biro politik kelompok tersebut. Pemilihan itu diumumkan setelah pembunuhan Ismail Haniyeh bulan lalu di Teheran. Juru bicara Hamas Osama Hamdan mengatakan Sinwar dipilih dengan suara bulat sebagai pemimpin baru, yang mencerminkan pemahaman gerakan tersebut tentang kebutuhan kelompok saat ini. Dia menambahkan Sinwar selalu terlibat dalam negosiasi gencatan senjata dengan Israel. Gerakan Perlawanan Islam Hamas mengumumkan pemilihan Komandan Yahya Sinwar sebagai kepala biro politik gerakan tersebut, menggantikan Komandan Ismail Haniyeh yang telah wafat. Semoga Allah merahmatinya, ungkap pernyataan Hamas. Sinwar, yang dekat dengan pendiri Hamas Sheikh Ahmed Yassin dan dikenal sebagai pendiri Badan Keamanan Internal Hamas, sebelumnya dijatuhi hukuman oleh Israel dengan 4 hukuman seumur hidup pada akhir tahun 1980-an. Sinwar menjalani hukuman 23 tahun karena memimpin aparat keamanan internal pertama kelompok itu, Majd,
yang menargetkan dan membunuh warga Palestina yang diduga bekerja sama dengan Israel. Pada tahun 2011, dia dibebaskan bersama 1047 tahanan Palestina dengan imbalan tentara Israel Gilad Shalit yang diculik pejuang Palestina dalam serangan lintas batas pada tahun 2006. Sinwar, mantan komandan sayap militer Hamas, kembali ke jabatannya sebagai pemimpin terkemuka di Hamas dan terpilih sebagai kepala kantor politik Hamas di Gaza pada tahun 2017, menggantikan Haniyeh yang menjabat pada saat itu. Pada tahun 2021, dia terpilih kembali untuk masa jabatan 4 tahun lagi sebagai kepala Hamas di Gaza. Keputusan itu diambil setelah Haniyeh terbunuh di Teheran pada tanggal 31 Juli. Haniyeh telah melakukan perjalanan ke Iran untuk menghadiri upacara pelantikan Masoud Pezeshkian, presiden baru Iran, dan tinggal di kediaman veteran perang tempat dia dilaporkan terkena proyektil. Pemimpin Hamas lainnya yang dianggap sebagai pengganti potensial Haniyeh adalah Khalid Mas'al, Khalil Al-Hayya, Musa Abu Marzouk, Mohammed Deif, dan Marwan Issa. Tidak seperti Haniyeh, yang menghabiskan waktu perang Israel di Gaza di luar daerah kantong yang dikepung itu, Sinwar telah berada di dalam Gaza tempat dia terus-menerus menjadi target militer Israel. Pejabat AS yang sebelumnya berbicara dengan ME mengatakan AS memperluas upaya pencariannya terhadap Sinwar di seluruh wilayah, setelah meyakini pria berusia 61 tahun itu bersembunyi di terowongan jauh di bawah Gaza. Pada bulan April, seorang pejabat Hamas dilaporkan mengatakan Sinwar telah mengunjungi zona pertempuran di Gaza di atas tanah dan tidak selalu tinggal di terowongan. Middle East tidak dapat memverifikasi laporan ini secara independen. Seorang perwira Israel mengatakan kepada Mitel Isaye pada Mei bahwa Sinwar telah menjadi target nomor 1 Israel.